Sahabat Sejiwa, mungkinkah kamu pernah mengalami hal ini? Nah, hal-hal kayak tadi nih, kalau terjadi di media sosial disebutnya cyberbullying, kayak yang udah dibahas di video sebelumnya. Buat kamu yang pernah mengalaminya, jangan khawatir sahabat Sejiwa, kamu itu berharga sekali kok dari apapun. Kalau ada yang ngata-ngatain kayak tadi nih, bilang aja gini, masa sih? Oh ya, aku bangga kok dengan apa yang diriku punya. Karena siapapun dan dengan latar belakang apapun itu sebenarnya bisa jadi korban cyberbullying. Ada yang terlalu cerdas sampai-sampai nggak bisa disaingi, ada yang terlalu oke secara fisik sampai-sampai bikin iri si pembuli, ada juga yang nggak terlalu oke secara fisik menurut si pembuli sehingga dijadikan bahan olok-olok, ada yang mungkin dianggap malu dan mudah tersinggung, ada yang juga mungkin dianggap nggak bisa bergaul, atau mungkin kamu yang dianggap penakut dan nggak percaya diri. Jadi, yuk sama-sama lawan cyberbullying. Cyberbullying itu nggak oke banget kok. Ingat loh, jejak digital itu perlu dibangun secara positif. Kalau orang terdekat kita menjadi korban cyberbullying, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Korban cyberbullying memerlukan dukungan dari orang-orang di sekitarnya agar kepercayaan dirinya bisa tumbuh kembali dan mampu menjalankan kehidupan sosialnya secara optimal. Berikut ini merupakan tips dalam memberikan pertolongan untuk korban cyberbullying. Yang pertama, dengarkan dengan terbuka apa yang dialami oleh korban tanpa menghakimi. Berikan ia ruang untuk menyampaikan apa yang ia rasakan dan validasi perasaannya. Yang kedua, berikan ia dukungan dan yakinkan bahwa komentar negatif yang ia terima itu tidak sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, ajak korban untuk menggunakan fitur block dan report agar pelaku tidak bisa lagi memberikan komentar negatif kepada korban. Yang keempat, bantu korban untuk bangkit dengan mengalihkan fokus mereka pada minat dan hobi mereka. Lalu yang terakhir, yakinkan bahwa ada orang-orang di sekitar dia yang siap untuk selalu mendukung dan memberikan semangat. Yuk kita jadi support system untuk orang-orang di sekitar kita dan katakan tidak pada cyberbullying. Teman-teman pernah menjadi korban cyberbullying atau sedang mengalami kejadian cyberbullying? Ini dia tips yang kamu bisa lakukan jika kamu menjadi korban cyberbullying. Yang pertama, kamu bisa batasi atau memprivate akun sosial media kamu. Dengan melakukan pembatasan, kamu bisa menseleksi siapa saja yang bisa melihat dan berkomentar di sosial media kamu. Yang kedua, report pelaku cyberbullying agar mendapatkan hukuman dari pihak penyedia aplikasi atau platform. Saat ini seluruh platform di sosial media menyediakan fitur report, jadi manfaatkan. Yang ketiga, sampaikan hal tersebut atau perilaku cyberbullying kepada orang yang bisa kamu percaya dan bisa mensupport kamu. Dan kemudian bila dirasa sudah mengganggu keseharian kamu atau bahkan menyebabkan kamu mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan, segera kunjungi tenaga profesional seperti psikolog, psikiater untuk berkonsultasi agar bisa membantu permasalahan kamu. Nah, itu dia hal yang dapat kamu lakukan bila menjadi korban cyberbullying. Ada dua macam orang yang meringankan dan orang yang membebani. Orang yang meringankan adalah orang yang suka menolong, murah hati, ikut bahagia kalau orang lain bahagia, senang memuji capaian orang lain, dan suka berbuat kebajikan. Sedangkan orang yang membebani adalah yang suka membuli, suka iri hati, sulit memuji orang lain, mudah marah, dan suka menyakiti orang lain. Nah, Anda termasuk yang mana? Yang meringankan atau yang membebani? Buat orang yang jadi korban cyberbullying, dia butuh banget pertolongan dari teman-temannya. Misalnya ada yang membuli korban seperti ini, kamu tuh nggak cantik tapi genit banget, orang tuh sebel sama kamu. Orang yang jenis membebani akan ikut-ikutan membuli korban dengan ikut-ikutan mengejek korban atau menambah keburukan-keburukannya. Tapi orang yang jenis meringankan, dia tidak akan membiarkan korban menderita. Dia akan membelanya. Dia akan menuliskan kata-kata yang menyemangati di media sosial korban. Kata-kata seperti ini, Sinta, kamu itu cantik dan senang membantu. Kamu adalah seorang teman yang baik bagiku. Nah, apa yang dilakukan untuk membela korban sangat berarti bagi korban yang membuatnya bangkit kembali. Nah, ayo jadi orang yang meringankan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membela korban-korban cyberbullying. Nah, teman-teman, apa nih dampak dari orang yang meringankan ini bagi dirinya atau bagi orang-orang di sekitarnya?
boleh ya berbagi di kolom chat untuk kita semua.